application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membawakan yang ringan, yang lucu tapi serius gitu ya. Jadi begini, ternyata di koalisi 01, koalisi Indonesia Perubahan itu retak, ya retak. Ntar saya kasih lihat ya. Begitu juga di koalisi 03, koalisi perubahan enggak, koalisi berkelanjutan juga enggak, juga retak, ya. Nah, dan di akhir video saya akan tayangkan sebuah konspirasi yang mau menghancurkan hilirisasi ya dengan bekerja sama dengan negara asing. Nah, ini bahaya ini. Maka dari itu jangan di skip video saya sampai habis, sampai Anda dengar video yang terakhir. Nah, pertama-tama saya mau kasih lihat Anda ini dulu nih. Nah, di sini jelas kan, bukan saya yang ngomong, saya cuma menyampaikan ya seperti biasa. Di CNBC ya, di akhir tahun ini ya, ada berita bahwa kubu Amin pecah. Pernyataan Sudirman Said bikin heboh. Yang saya dengar nih, nggak tahu benar atau enggak nih ya, sampai ributnya itu sampai keluar kata-kata tolol gitu. Waduh, ribut gitu ya. Kenapa? Jadi beginilah, ini singkat-singkat aja lah karena topiknya panjang nih, tapi saya bikin simple aja lah ya. Tim pemenangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin, kalau disingkat Amin, sedang tegang. Hal ini lantaran perbedaan pendapat antara co-kapten Timnas Amin, yaitu Pak Sudirman Said, dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus pelatih kepala Timnas Amin, yaitu Pak Ahmad Ali. Jadi kepala Timnas, maksudnya pelatih kepala Timnas itu berbeda pendapat dengan co-kapten Timnas. Wih. Oke deh. Sudirman Said mengomentari sikap Ahmad Ali yang mengatakan komunikasi dengan kubu lain sudah tertutup. Menurut dia, Amin tak perlu bersekutu dengan paslon lain. Maksudnya Amin nggak perlu bersekutu dengan paslon lain. Fokus berkoalisi pada rakyat. Jadi beginilah ya singkatnya. Sudirman Said, dia sudah sadar lah bahwa pertempuran di putaran pertama itu kritis. Ya. Bisa koalisi 02, yaitu koalisi Indonesia Maju, itu menang satu putaran, ya. Bisa juga sih 2 putaran gitu ya. Nah, kalau 2 putaran yang menjadi masalah adalah siapa runner up-nya. Ya kan? 01 tentu mau jadi runner up, 02 juga mau jadi runner up. Ya, supaya nanti di putaran kedua, kalau 2 putaran, bertarung lagi dengan Pak Prabowo Gibran. Oke? Jadi sekarang pertarungannya adalah bagaimana memperebutkan runner up. Nah, mereka tahu salah satu dari mereka, dalam hal ini koalisi 01 dan koalisi 03, pasti ada yang tersingkir di putaran pertama, kalau ada 2 putaran ya. Nah, Pak Sudirman Said ya mau sebelum itu terjadi ada komunikasi dengan kubu 03. Misalnya beginilah, ini saya mengandai-andai ya. Kubu 03, kalau Anda menang, saya merapat ke Anda ya. Misalnya loh ya. Tapi kalau saya yang menang, Anda merapat ke saya ya. Nanti kita ngomonglah bagaimana. Mungkin begitu. Tapi Ahmad Ali nggak mau. Ahmad Ali bilang komunikasi dengan kubu lain sudah tertutup. Makanya ribut tuh. Oke, udah. Simpel aja lah gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di koalisi 03. Perubahan enggak, berkelanjutan juga enggak. Bingung gitu ya.
Nah, di sini beritanya adalah seperti yang sudah saya bahas di video yang sebelumnya mengenai dukungan dari pejuang P3 ya, yang akhirnya mendukung Prabowo Gibran. Wih, jadi di sini di CNN diberitakan retak dukungan P3 di tengah prediksi gagal lolos parlemen. Nah, di survei-survei P3 diprediksi akan gagal lolos parlemen. Dia terlempar. Kalau sekarang jadi partai juru kunci lah, partai terkecil di parlemen sekarang ini. Di tahun depan bisa-bisa nggak dapat satu kursi pun karena nggak lewat 4% threshold. Nah, jadi karena itu gamang itu P3 ya, karena sama PSI saja dikalahkan dia di dalam survei. Oke? Nah, jadi di sini seperti yang sudah pernah saya bahas juga, P3 terbelah saat survei Ganjar Mahfud kalah. Selain kalah, P3-nya pun tidak lolos parlemen. Ya. Jadi dua tuh masalah P3. Nah, masalah PDIP juga sama. Sebentar, makanya sabar. Nah, kita lihat dulu nih, di dalam tubuh PDIP pun beretak karena usulan TPN, Tim Pemenangan Nasional, khususnya Pak Todung Mulya Lubis ya, yang mau menunda pembagian bansos ditolak sama PDIP. PDIP tidak setuju. PDIP bilang mau kampanye kayak tetap kita bagi bansos. Wih, di dalamnya ribut soal bansos. Sederhana tapi ribut. Wah, ini seru nih ya. Jadi di dalam tubuhnya sendiri, koalisinya sendiri saling ribut. Kalau 01 tadi soal iya atau enggak berkomunikasi dengan 03. Kalau di internal 03 soal bansos. Nah, ini faktanya begitulah. Saya kan cuma sampaikan yang mungkin Anda nggak aware gitu ya. Nah, ini yang menarik nih. Ini dibahas panjang lebar oleh Muhammad Kodari. Cuman saya bikin simpel aja. Ini juga dicuit oleh Partai Sosmed. Cuitannya bilang apa? Serem juga nih PDIP. Jadi ada iklan terbaru dari PDIP yang muncul di situ Ibu Megawati dan Puan. Di belakangnya para kader PDIP, karena itu bajunya merah semua ya. Iklannya itu iklan menangkan rakyat, bukan iklan menangkan Ganjar. Bukan iklan menangkan Ganjar Mahfud. Karena kenapa? Begini loh ya. Ini menurut analisa Muhammad Kodari ya, yang saya coba ringkas. Jadi PDIP lagi resah gitu. Karena di survei-survei PDIP sudah disalib oleh Gerindra. Dia akan gagal hat-trick. Ya memang sih orang tetap bilang, ya belum tentu kan nanti hasilnya di 14 Februari. Oke. Ya, tapi mereka juga punya survei internal lah. Mereka juga lagi kebet-kebet kalau sampai disalib oleh Gerindra. Sehingga dia gagal 3 kali berturut-turut atau hat-trick memenangkan pileg. Nah, Ganjar pun tertinggal jauh dari pasangan Prabowo Gibran. Kalau Prabowo Gibran tinggal butuh, sebut sajalah orang bilang 6-7% untuk menang satu putaran. Kalau Ganjar Mahfud maupun Amin itu perlu 20%-an lebih untuk menang satu putaran. Saya mau tanya Anda, lebih mudah orang mencapai 6-7% untuk menang satu putaran ketimbang yang koalisi 1 atau koalisi 3 perlu 20% bahkan 30% untuk menang satu putaran. Lebih gampang yang 6 atau 7% dong. Oke deh, misalnya nggak mungkin satu putaran, 2 putaran. Yang sudah pasti putaran pertama pemenangnya Prabowo Gibran. Ya, runner up-nya entah 01 atau 03. Nah, 03 di berbagai survei pun selain PDIP sudah disalib oleh Gerindra, Ganjar pun sudah disalib. Maksud saya Ganjar Mahfud sudah disalib oleh Amin, Anies, Caimin. Jadi PDIP resah gitu. Di pertarungan merebut kursi di DPR, dia sudah disalib sama Gerindra di survei-survei. Kemudian
elektabilitas Ganjar Mahfud juga sudah disalib dengan Anies dan Caimin. Jadi double problem gitu ya. Jadi sekarang mereka udah pusing gitu ya. Daripada mikirin Ganjar gitu ya, yang sudah terlalu jauh ketinggalan sama Pak Prabowo dan sekarang juga sudah disalib sama Amin. Ini mungkin lo ya, ini kan prediksi orang kan boleh aja. Ketimbang itu udahlah menangkan rakyat. Jadi menangkan atau amankan kursi parlemen. Jadi lebih mencari pemenangan partai ketimbang pemenangan Ganjar Mahfud. Itu kalau yang dianalisa sama Muhammad Qodari. Karena pertarungan di putaran pertama adalah siapa runner up-nya. Seru kan? Seru. Jadi ini menarik. Iklannya adalah menangkan rakyat, bukan menangkan Ganjar Mahfud. Wih, sadis ya. Waduh, ini luar biasa nih. Oke, lanjut nih. Lanjut. Nah, tadi sudah saya katakan ya, Amin salib Ganjar Mahfud di survei. Pengamat politik paparkan penyebabnya. Iya, karena para pendukung Ganjar Mahfud, maksud saya yang sebelumnya mendukung Ganjar Mahfud, bermigrasi mendukung Prabowo Gibran. Sudah sering saya bahas di beberapa video saya. Ya. Nah, kita lihat satu video, dan video ini mohon maaf suaranya saya hilangkan karena ada musik yang mengandung copyright ya. Anda lihat saja gambarnya di situ, nanti saya terangkan ya. Yuk kita nonton nih videonya ya. Videonya ini lucu menurut saya ya. Nanti Anda juga boleh simpulkan sendiri. Anda lihat ya, tadi di video itu di pojok kirinya ada gambar Gibran, satu putaran gitu ya. Nah, di dalamnya ada ibu-ibu dua tuh yang pakai jilbab, salah satunya di depan Ganjar, dia ngacungkan dua jari. Artinya dia lebih memilih Prabowo Gibran ketimbang Ganjar, sampai kesel gitu kan. Sambil nyolek-nyolek, dia ngelihat tangannya pakai dua begitu. Nah, itu alasan kenapa Amin bisa menyalip Ganjar Mahfud. Oke, lucu ya, lucu banget menurut saya. Lanjut, kan yang ringan dan yang lucu. Nah, akhirnya di kubu 01 yang tadi ada keributan antara Sudirman Said dengan Ahmad Ali soal membina hubungan dengan kubu 03, akhirnya sekarang sepertinya nggak ada pilihan. Jadi kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terus bangun komunikasi karena sudah siap-siap kalah di putaran 1. Salah satunya, entah 01 atau 03 sudah siap kalah. Ini kan sudah menggambarkan mereka siap kalah. Kalau nggak 01, 03-nya yang kalah. Runner up-nya siapa gitu, ya kan? Jadi lagi membangun nih komunikasi ya untuk koalisinya bagaimana ya. Tapi saya rasa nggak mudah. Sudah pernah saya bahas kan, karena di kubu 01 ada PKS yang selama ini tidak pernah berkoalisi dengan PDIP di Pilpres. Karena secara ideologi politiknya 180 derajat berbeda. Kalau PDIP dengan PKB atau Nasdem masih agak nyambung. Tapi kalau dengan PKS itu nggak nyambung. Sayangnya dengan Nasdem, hubungan Ibu Mega dengan Surya Paloh pun tidak bagus. Nah, itu juga jadi problem. Menarik ya? Oke. Kita lihat lagi. Nah, malah dukungan-dukungan dari elemen-elemen masyarakat, contoh di sini, ribuan petani yang tergabung dalam aliansi petani sekabupaten Kudus, mantap memberikan dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Ayo. Aduh, ini menarik loh. Ini benar-benar menarik kalau menurut saya. Kalau menurut Anda nggak menarik ya terserah Anda. Nah, ini yang saya janjikan. Ini ada video. Ya, ini di videonya Bang Ade ya, Ade Armando.
Dan saya tahu lah Bang Ade ini orang yang punya integritas, dia orang PSI yang awalnya dukung Ganjar tapi dicuekin gitu sama PDIP, akhirnya dia dan partainya memilih memilih mendukung Prabowo Gibran. Nah, di sini dia memaparkan suatu info yang saya tahu sebenarnya yang dia maksud siapa, tapi saya nggak boleh sebut dulu siapa ya. Anda simak aja videonya ya, karena ini berbahaya ya. Ini menurut saya pengkhianatan ya dari orang yang bekas ada di dalam kekuasaan. Saya mau spill lagi nih data yang memprihatinkan. Ada seorang mantan ketua lembaga pemerintah non-kementerian yang berkhianat hanya karena dia ingin jagoan capres yang menang. Si mantan ini dulu pendukung Jokowi, tapi kini ia kecewa karena Jokowi ternyata tidak mendukung capres jagoannya. Dia dikabarkan kini sudah bertemu dengan para pelobi Washington pada tanggal 8-9 September yang lalu. Lokasi pertemuannya di sebuah negara Timur Tengah, mungkin agar tidak mudah terdeteksi. Si mantan menjanjikan pada Amerika bahwa program hilirisasi nikel akan dihentikan bila capres jagoannya bisa menang. Sebagai imbalan, Washington akan mengalirkan dana bagi kepentingan pencapresan tersebut. Itulah yang bikin Indonesia akan terus diganggu oleh goncangan politik sampai pemilu tahun depan. Ini tentu saja menakutkan. Bayangkan, sebuah program yang jelas-jelas membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dijanjikan akan dihentikan hanya karena soal capres. Mudah-mudahan langkah penyabotan ini gagal dilakukan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Jadi intinya, sekali lagi saya nggak mau sebut namanya ya. Orang ini mengharapkan Jokowi mendukung Ganjar Mahfud. Tapi kan akhirnya kita tahu Pak Jokowi lebih mendukung Prabowo Gibran. Udahlah, itu sudah rahasia umum ya. Dan dia kecewa. Akhirnya dia tanda kutip berkhianat. Dia bertemu dengan pelobi-pelobi Washington, dalam ini Amerika Serikat lah ya, menjanjikan jika capres yang dia jagokan menang, ya sudah pastilah. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Mahfud, walaupun nggak disebut di sini. Ya kan? Nggak mungkin lah. Masa Pak Jokowi awalnya mau dukung Amin, nggak mungkin. Oke? Kalau capres yang dia jagokan menang, maka hilirisasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi itu akan dihentikan. Imbalannya dana. Wah, gawat ini. Padahal kita tahu itu hilirisasi, itu manfaatnya besar buat Indonesia. Bagi Anda yang nggak ngerti hilirisasi, begini deh. Kalau dulu Indonesia tuh ekspor biji nikel, barang mentah. Kemudian dengan hilirisasi, biji nikel tidak boleh diekspor mentah begitu saja, harus diproses. Ya, ada smelter ya yang mana ekspornya itu bukan lagi biji nikel atau bahan mentah, sudah menjadi barang yang jadi gitu ya. Sehingga harganya bisa lebih mahal. Nah, itu juga yang terakhir sama Pak Mahfud, nggak tahu lah ini udah dipolitisir juga. Kan ada smelter di mana gitu ya yang terbakar. Masa komentar Pak Mahfud bilang, pemerintah jangan terlalu ekspansif soal investasi. Lah, ya penting lah kita menggait investor untuk membangun smelter lah. Kalau smelternya kebakaran karena ada insiden, jangan salahin pemerintah dong. Aduh, kok gitu aja dipolitisir Pak Mahfud. Oke, jadi di sini orang ini ya melobi Washington di Timur Tengah 8-9 September. Ketahuan ya. Dia menjanjikan kepada Amerika kalau capresnya menang ya, maka hilirisasi akan dihentikan. Jadi Indonesia jual nikel mentah lagi. Kan goblok ini. Goblok banget nih. Ya inilah Indonesia, hanya gara-gara Pilpres ini negara ini bisa dijual begitu saja. Ya, program yang sudah bagus, hilirisasi, dijanjikan mau dihentikan. Ini pengkhianat bangsa. Oke? Jadi itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.